Mas Ade, Civitas Akademika harusnya membackup mahasiswanya sendiri, rektorat. Ya tergantung dong, relatif itu. Kalau kan begini, kalau memang ini kan ada pertanyaan. Tadi Valdo bagus sekali saya rasa. Sebetulnya intensi dari si BEM ini melakukan itu apa sih? Itu pertanyaan besarnya, ya. Dan saya merasa bahwa memang tidak ada niatan untuk berdebat secara akademik. Kalau mereka mau bicara secara akademik, tadi dikatakan oleh Sultan, mereka punya kok kajian. Tapi kok nggak ada tercermin sama sekali dalam meme-meme itu. Sehingga saya duga, dan ini yang menyebabkan saya rasa Leon itu nggak berani muncul. Sebetulnya ini ada, kan gini ya, kalau Anda kenal BEM tuh ada kayak divisi kajian strategisnya. Ya. Ini anak-anak pinter nih misalnya. Dan dia kalau ngomong sesuatu itu jelas, argumennya lengkap, kita sendiri akan kagum sebagai dosen. Yang bikin ini saya rasa bukan kajian strategis. Makanya di situ dikatakan Brigade 2021. Pembuatnya nih. Nah sekarang pelajari di BEM itu Brigade 21 siapa? Itu anak-anak maba, anak-anak mahasiswa baru. Ya, kenapa mereka yang bikin? Itu pertanyaan besar. Kemudian disebarkannya oleh bagian propaganda. Jadi something smell fishy buat saya di sini. Ini bukan sesuatu yang betul-betul UI itu, BEM UI sedang berusaha mengajak publik untuk memahami diskurs. Saya kira begini ya, begini Pak Ade. Nanti ini dulu, halo, kita hormati masing-masing gimana? Oh ya boleh silakan. Oke ya. Jadi saya ingin katakan bahwa karena memang sejak semula kita membayangkan bahwa ada sesuatu yang gak beres di sini. Nah itu tercermin dengan argumen-argumen yang sedemikian lemah. Saya merasa harus menyatakan argumen kalian lemah, ini dangkal. Dan saya ingatkan kembali, ini kemudian disambut dengan sebuah narasi besar yang mengatakan terjadi pembungkaman demokrasi karena Humas UI memanggil mahasiswa pada hari Minggu jam 5. Namanya pembungkaman demokrasi itu kalau turunkan hari ini, kalau tidak kalian diskors. Itu kurang dari 24 jam loh Bang, kemudian untuk diminta untuk diturunkan. Direktur mahasiswa, itu kalau ketemu sama mahasiswa di UI, ya biasa-biasa aja, ngobrol. Kalian ngapain sih bikin itu? Tidak terlalu reaktif Bang Ardi ya? Enggak, Nah, saya kira begini ya. bahkan rektornya sendiri nggak ngomong kok. Kalau saya lihat ya, ini bukan hanya sekedar itu, bukan sekedar soal narasi. Kalau narasi untuk diperdebatkan, mulai dari sekarang bisa kita memperdebatkan substansinya berikut. Saya contohnya nih, saya membuat nih 100 janji Jokowi. Ada 100, saya bisa bacakan. Ya, itu bukan dibikin oleh BEM. Bukan, ini contoh. Ini bisa menjadi diskusi selanjutnya. Kita nggak tahu, saya nggak tahu bagaimana prosesnya mereka. Tetapi masalah pembungkaman itu jelas ketika misalnya diminta untuk di take down. Itu pembungkaman terhadap demokrasi. Tapi kan nggak di take down. Loh, tetap tidak aja. di take down karena ada perlawanan dalam tanda petik dari masyarakat, dari publik. Boleh, Ya, Bang. dari Maksudnya tokoh-tokoh UI sendiri, dari banyak ya intelektual-intelektual UI yang memang mempunyai akal sehat gitu ya. Makanya membela begini, BEM Bung. ini gitu. Bung Ade Armando, kita nggak bisa memaknai ini hanya semata-mata peristiwa UI saja. Kita nggak bisa memaknai peristiwa yang booming ini hanya dari peristiwa Leon saja. Tapi ini memang terasa secara struktural di berbagai tempat, di berbagai daerah dan di berbagai kampus. Dari berbagai varian cara-caranya. Contoh misalkan ketika kita mengadakan, kemarin juga sempat di mahasiswa UGM, melakukan sebuah diskusi, tapi kan gagal diskusinya. Jadi ada pola horizontal yang ketika kita melakukan pendapat dan itu cenderung kontra terhadap pemerintah, saya aja udah diserang buzzer ini mahasiswa kadrun lah karena melawan narasi-narasi. Itu satu, saya belum selesai Bung Ade Armando. Dan yang kedua, ada beberapa turunan-turunan tools dari UU ITE yang tadi menjadi salah satu substansinya. Ada cyber polisnya, ada virtual polisnya, dan ada contohnya bahkan salah satu pemuda di Surakarta itu cuman berkomentar ke wali kota Solo. Tahu apa sih dia tentang bola dan lain-lain sebagainya. Itu langsung ditindak, disuruh minta maaf, disuruh klarifikasi.
Jadi ada pola horizontal dan vertikal yang membuat pada akhirnya kebebasan sivil kita menjadi catatan merah. Dan ini memang menjadi salah satu kekurangan indeks Ini ya, demokrasi kita. Mas Sultan, salah satu Kita contoh saat ini bacakan. WhatsApp saya tidak bisa dibuka karena sedang diretas. Jika Nah. ada pesan dari HP maka bukan saya yang mengirim, meskipun sekarang sudah bisa Betul, dioperasikan. itu pun terjadi. Ada hack yang terjadi oleh 5 mahasiswa UI, saya dapat kabar langsung dari Leonnya, dan sampai sekarang masih ada satu yang belum bisa diapa-apakan. Nah, jadi ada pola horizontal dan vertikal yang kita lihat, kecenderungan ketakutan kita untuk mengungkapkan pendapat itu terjadi, dan kampus sebagai standar minimum atas kebebasan akademik berbicara. Masa bikin king of lip service aja kita sampai seperti itu kan gitu loh. Valdo. Iya, saya kira sih begini ya, waktu itu dipanggil itu biasa aja sih Bang Fadli. Waktu itu saya ngegembok rektorat bahkan. Ngegembok, tak gembok Bang. Itu karena mungkin kalau nggak pandemi mungkin dilakukan juga mungkin sama Leon gitu Tapi ya. sempat Itu diretas dia. juga nggak waktu itu? Apa? Sempat diretas juga nggak? Kalau untuk soal Beda hal retas ya? ini saya kira mungkin saya setuju sama Bang Taufik Basari. Ya sudah, kita dorong Polri investigasi. Di sini ada Bang Fadli nih, Komisi 1 gitu. Ya sudah investigasi aja. Jangan sampai, ini contohnya nih Mbak ya, Mas ya, kawan-kawan. Kalau seandainya ada akun ngejelek-jelekin Liverpool, terus akun yang jelek-jelekin Liverpool itu hilang, terus Liverpool yang di sono, yang di Inggris tuh terlibat gitu loh. Kan logiknya begitu. Jadi nggak ada, ya gimana kita main tuduh-tuduh kok nggak ada investigasi. Tapi kan sikap rektorat dulu sama sekarang beda kan yang Anda rasakan. Iya. Oh kayaknya sih saya sih sama-sama aja. Alhamdulillah tidak dibungkam Begini, lulus-lulus saja. zamannya agak berbeda. Nah, betul. Ya. Sekarang gini, kalau Anda dulu berapa kali demonstrasi? 42 kali setahun. 42 kali kan? Setahun. Nah, sekarang kalau kita lihat, berapa dulu ranking demokrasi kita? Kan ada tuh ukurannya. Kalau sekarang ini kita dalam 2 tahun belakangan ini makin menurun. Menurut Economist Intelligence Unit ya, kita tuh turun dari ranking ke-85 tahun 2020 ini, 2019 tuh. 2020 ini menjadi ranking kalau tidak salah ke-102. Turun lagi 17 peringkat. Sebelumnya pernah ranking 65. Jadi belakangan ini, bertahun-tahun belakangan ini, ranking demokrasi kita itu semakin merosot ya, menurut Economist Intelligence Unit. Sementara kita seringkali mengatakan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan lain-lain di mana-mana gitu ya. Sering kita banggakan. Tapi sebetulnya demokrasi kita makin merosot. Dan banyak saya kira survei yang mengatakan bahwa sekarang hak-hak untuk menyatakan pendapat dan lain-lain itu semakin terbelenggu. Dan bahkan ada survei yang mengatakan orang semakin takut untuk berbicara. Ya, itu ada, ini ilmiah gitu ya. Dan ini yang menurut saya harus diubah. Dan apa yang terjadi dengan kasus BEM UI ini menurut saya bagus. Ini bisa menjadi satu pintu, dan apalagi sudah ada catatan dari presiden ya yang mengatakan kritik oke, itu bagus. Jadi jangan kalau bisa tahun depan naiklah ya rankingnya, jangan nanti merosot turun. Ini legacy yang sangat buruk bagi demokrasi kita. Ini karena ada pertanyaan juga Twitter yang masuk ke kami khusus untuk Bang Valdo. Pertanyaan yang datang dari @aprian313441. Banyak kali nomornya. Pertanyaannya, Andro mohon sampaikan ke Valdo Malini. Silahkan Bang Andro. Bahwa melihat perilaku dia yang beberapa waktu lalu kalau duduk dalam debat tidak mau jauh-jauh dari seniornya, Fadlizon. Terus saat ini ngadu argumen dengan bekas sohibnya. Apa sebetulnya orientasinya terjun ke politik? Apakah sudah tidak konsisten, Bang Valdo? Ya, Boleh itu- dijawab, ini pertanyaan dari netizen, Bang Valdo. Ya kalau saya ya, ini hal yang biasa kalau di kampus sebenarnya. Kalau saya sama Bang Fadli, sama Bang Ade gitu. Bang Ade pernah bilang, ya mungkin ini harus saya jelaskan ya, bahwa konteksnya tuh UI itu sangat egaliter. Bang Ade, bukan Pak dosen Ade Armando gitu loh. Bang Fadli gitu loh. Mas ini, Mbak itu gitu. Ya, dan itu biasa sekali. Dan yang tidak kalah jauh lebih penting, dalam beberapa kali saya jujur aja nih, saya baru damai sama Bang Ade setelah saya berribut sama Bang Ade sejak mahasiswa kali. Dulu waktu demo itu nggak pernah satu kubu sama Bang Ade. Tapi sekarang bahkan. tetap idealis, jangan-jangan yang tadinya mungkin Anda vokal sekarang mempem. Ya Bang Valdo. sebenarnya gini ya, ketika kita berbicara bahwa setiap orang boleh berargumen, setiap orang boleh beropini. Oke. BEM UI ngeritik presiden, saya di bagian di dalam presiden. Ketika BEM UI bilang, you nggak chief, saya di dalam, I know, still on progress, masih 50%, nggak sesuai sama visi presiden, masih berjalan. Bayangin, Omnibus Law,
Presiden sudah pidato, terus tiba-tiba nggak dideliver sama presiden, lip service, ya kan? KPK dilemahkan. Justru negara sedang diperkuat perannya dalam pemberantasan korupsi. Kita bicara tentang UU ITE, ada matre, ada penyelesaian sehingga penjara kita nggak penuh. Saya boleh nge-reject dong Iya, iya. argumentasi BEM UI. Kalau semua argumentasi BEM kita benarkan, terus BEM ngajak kita masuk jurang dan kita okein juga, ya nggak boleh gitu juga dong. Iya, Nah, iya. BEM Saya pun harus kira siap gini. ketika BEM ingin dikritik gitu loh. Enggak, Karena masalahnya BEM masuk bukan di fase itu. kita ini kan membicarakan ketika ada satu proses ya. Ada proses di media sosial, kemudian ada pemanggilan. Nah, itu yang banyak Kan dipanggil ya, dipersoalkan, Bang, ya? pintunya. Ah, ah. Dan kemudian selain dipanggil kan diminta untuk di take down. Dan faktanya tidak di take down. Ya, nggak diminta apa-apa untuk dong. di take down. Ya, Tapi kalau kan saya kemudian diminta karena ada misalnya, Valdo, karena ada saya minta reaksi. kamu tidak demo, saya tetap demo Bang. Ya, karena ada reaksi yang begitu luar biasa, kemudian itu Oh, tidak terjadi. Jadi Tunggu, menurut saya pengen tanya nih Bang, ini Iya, pembungkaman silakan. ini kenapa? Maksud saya yang dibungkam apa? Faktanya tetap ada, Leon tetap eksis, akunnya Leon tadi sore itu saya masih karena WA. publik, Drama, karena ini publik drama. berbicara. Nah, maksud saya Bukan. apakah Karena- ini memang ada yang dibungkam atau yang merasa ada Bukan, dibungkam? itu karena gitu? publik kemudian berbicara dan kemudian tidak terjadi pembungkaman itu. Loh, kan itu tidak masalah ketika seandainya Iya. UI cuma bertanya, Oh, bisa nggak di take down? permintaan- Oh oh, enggak. permintaan gitu. Ini justru itu yang dikritik. Kenapa reaksinya seperti itu? Saya juga Loh, merasa punya. UI kan Tapi boleh begini, bertanya begini. juga Iya, Bang Bang Fadli. Faldo. Iya, Kalau dalam Abang boleh, bersikap, Bang Faldo. boleh bertanya, Bang Faldo tapi bertanya kan? tapi Secara itu tadi. bagian Bapak. Saya Bang mengembalikan tadi ya, Ya. sebentar. Veritas probitas justisia itu. Dan kemudian dengan sejarah, dengan segala macam itu yang saya kira panjang penjelasannya. Boleh silakan dipanggil, tapi tidak harus saya seperti itu. Kemudian tidak harus kemudian ada take down. Bahkan sebelumnya ada tuduhan saya baca di mana bahwa itu simbol negara. Nah, ini itu kalau kita saja lihat- sudah kita tidak korek. lihat, Bang. Meme itu. Nah, Belakang, Bang. itu saja sudah tidak korek. UI atas nama Civitas Akademika, siapa yang berbicara itu katanya ini simbol negara. Itu bukan simbol negara. Bang Fadli, nggak apa-apa juga dipanggil. Meme itu juga disuruh take down, screenshotnya udah Bukan. kemana-mana Kita masalah gitu loh. dipanggil Saya pikir itu juga begini, menurut Bang saya Faldo. bermasalah. Bang Fadli. Ini Kenapa zaman yang sudah masalah? berubah. Kenapa dipermasalahkan? Bang Faldo, Bang Oke, Dipanggil. kita dengarkan dulu. Begini. Kita dengarkan dulu Dalam Sultan, konteks silakan. pemanggilan itu memang biasa. Ya, Bahkan biasa aja di kan? dalam pemanggilan itu ya memang tidak ada apa intimidasi yang bahkan sampai dipaksa. Mungkin minta di take down tapi pada akhirnya tidak di take Iya down. kan biasa aja kalau diminta take down ya, ditanya sebentar. kan. Setelah pertemuan itu kan keluar juga statement-statement dari rektorat itu bahwa ini melanggar aturan Ya. mahasiswa. Kedua kemudian ini kontennya menghina simbol negara. Ini kan lucu. Jangan-jangan ini juga sedang lip service juga jangan-jangan. Justru kalau Di dalam perkumpulannya tidak ada intimidasi apa-apa, tapi begitu di luar kok begitu keluar outputnya. gini, kalau seandainya ya bro ya, kalau seandainya BEM UI itu nggak mau dikritik, mau dipuji-puji Ini bukan aja, masalah nggak mau dikritik. atau seandainya dia nggak mau di-challenge juga, atau nggak mau dipanggil bahkan, atau nggak mau dikasih tahu ada SOP-nya, berarti kita lagi Nggak lip apa-apa. service ke SOP-nya BEM apa UI. sih, Nggak Bang apa-apa, Faldo? maksudnya Bang Kita lagi dikritik. lip service ke BEM UI Itu dong. biasa bang, maksudnya Iya. dikritik, dikasih masukan, bahkan dibilang sama Bung Ade Armando pandir sekalipun bagi saya itu oke sama-sama Hanya saja biasa sikap gitu. rektoratnya, Dan Bang sama-sama Faldo. biasa. Bang Faldo, dong sikap kalau itu dia. rektoratnya. Yang bagus Ini dong. nggak semata-mata terjadi di UI Bang Faldo. Iya. Masalahnya ada kebebasan sipil, kebebasan akademik Di mana yang orang secara nggak bisa terstruktur bicara? tadi itu sudah mengakar. Tadi disampaikan juga sama Bung Faldo tadi. Jadi nggak Kalau bisa kita mau semata-mata masuk ke gitu. substansi orang tidak bisa bicara. Iya, gimana? Ya, kita mau contoh dari mana? Toh dia tetap Terlalu bicara. banyak. Kalau yang dari UI ini karena ada satu resistensi yang kuat, ya, satu resistensi yang begitu kuat dari publik. Ya. Tapi coba misalnya kasus Ahmad Dhani, kasus Jering, kasus yang lain-lain itu ya. Kita bisa berdebat soal undang-undang ITE, kita bisa berdebat. Saya sejak awal termasuk yang melihat ada sejumlah masalah di situ, baik dari persoalan undang-undangnya maupun dari implementasinya, ya. Dan saya setuju bahwa undang-undang itu harus direvisi. Anda melihat kajiannya sudah matang berarti dari BEM UI. Ya. Nah, sekarang BEM UI itu kan baru membuat meme. Nah, dia ini kan proses. Nggak ada salahnya Bang. Hah? Nggak ada salahnya kan? Justru itu, Iya, tidak ada terus salahnya. kenapa dipermasalahkan? Yang mempermasalahkan nih, Iya. Ade Armando. Maksud saya yang begini, mempermasalahkan. Kenapa harus mempermasalahkan Ada dia lagi sebagai anak buzzer-buzzer ekonominya gitu? dan sebagainya. Nggak, Jadi nggak ada masalah loh, kan? makanya memang tidak ada masalah. Enggak, Bang Ade itu cuma nge-reject nggak mau mempermasalahkan. Nah, kemudian yang Bukan. dipermasalahkan oleh masyarakat adalah mengapa kemudian UI mempermasalahkan jelas dong. Enggak, jadi kan UI cuma memanggil.
Ya, dan di situ kan kita juga lihat Bang Fadli, ada juga yang perlu diluruskan, ada yang salah, ketahuan ini, ketahuan itu kan, dan itu kan juga bagian dari proses demokrasi. Bagian yang itu, salah Ada ya, masalah, Ya kan? ada masalah lanjutannya Bang Faldo. Dari misalkan ketika kita bicara masalah UU ITE, tapi kan akan ada lanjutan dari bab tentang kebebasan ini. Lanjutan dari catatan Sedang demokrasi harus RKUHP. jeda dulu kita Bang Sultan. Sesaat lagi bersama dengan Bang Adi Armando kita ingin dengar komentarnya. Sepertinya lebih galak dari presiden ini. Hanya di catatan demokrasi pemirsa.